Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Pak Jamal. Apa Iya kabarnya, Bu. Pak? Iya Bu Ros. Adakah Ibu Ros memiliki waktu sebentar saya mau ada yang saya ceritakan Ibu Ros? Boleh, boleh. Ada waktunya. Apa itu, Pak? Ini Bu Ros, kan anak murid saya Bu Ros, anak didik saya kan ada satu orang itu kadang-kadang seringkali apa nggak datang, kedisiplinannya sangat kurang. Kadang kalau datang nanti pas jam habis istirahat masih terlambat. Itu yang saya hadapi di kelas itu, Bros. Baik. Bapak sudah mencoba pendekatan kepada peserta didik Bapak tersebut. Kira-kira apa yang menyebabkan dia sering terlambat datang ke sekolah atau dia kurang disiplin? Saya udah tanyakan juga, Bros, sama yang bersangkutan, sama anak peserta didik saya itu, dan saya juga sudah uh, memanggil orang tuanya juga. Terus kan memang kata orang tuanya memang karakter anaknya memang gitu. Di rumah juga katanya seperti itu. Sering jarang ke rumah, main aja kerjanya. Uh, jadi saya udah mantau orang tuanya juga. Terus dan sama kepala sekolah juga saya udah koordinasi untuk menghadapi anak ini. Tapi belum saya dapatkan solusinya. Sepengamatan Bapak, anak yang terlambat ini setiap hari terlambat dalam seminggu atau hanya beberapa hari anak ini terlambat? Uh, Bisa dikatakan sering Bros. Cuman itulah kalau kadang seminggu tuh sekali, kadang pokoknya ada aja terlambat tuh kalau dalam satu bulan itu kalau dua kali tiga kali ada. Tapi kan berbeda dengan siswa yang lain itu Bros. Ya ini makanya seperti itu hampir setiap bulan ada itu, makanya kadang saya bagaimana ini cara menyelesaikan masalah anak seperti ini gitu. Sepengamatan Bapak selama melaksanakan pembelajaran di kelas bersama dengan anak ini tipikal yang bagaimana, Bapak? Apakah pendiam, aktif? Terus aktif Ros. Jadi memang kan kalau ya kalau saya bilang kan memang dia memang gaya belajarnya pun memang kinestetik ya. Jadi memang di dalam aja itu bergerak aja. Tapi uh, apa namanya ya disiplinnya aja yang cuman kalau di kelas juga kemampuannya tidak kalah, maksudnya tidak terlalu apa juga kemampuan dia dengan yang lain termasuk anak yang pandai cuman hanya kedisiplinannya aja. Seperti itu. Pada saat mengadakan komunikasi dengan orang tua, gitu kan, Pak Jamal menemukan informasi apa dari orang tua tersebut terkait anak yang terlambat ini? Selain memang anak itu memang malas, atau apa, apakah faktor yang lain gitu? Seperti ada terlambat karena bangun karena nonton. Kira-kira apa informasi yang Bapak dapat dari orang tuanya? Setelah saya lakukan apa koordinasi dengan orang tuanya itu, memang anak ini kadang orang tuanya bilang kadang memang malas bangun memang iya, cuman kadang misalnya ketika dia terlambat itu uh,
apa namanya, dia dari rumah sudah berangkat, tapi dia bermain-main di jalan misalnya. Jadi akhirnya dia terlambat sampai ke sekolah. Karena pernah saya ketika terlambat itu saya langsung konfirmasi sama orang tuanya, katanya pas kebetulan hari itu anak itu berangkat dari rumah, cuman ya ke sekolah terlambat datang dan kemungkinan itu kan dia di jalan bermain-main. Nah, seperti itu, Bu. Ya, berarti anaknya kalau dari saya merangkum, rangkum dari permasalahan Bapak ini, Bapak mempunyai murid yang sering terlambat datang, ya kan? Dalam Ya, sebulan hanya beberapa kali dia terlambat datang. Nah, hanya dalam ya, sebulan itu paling 3 atau 4 kali dia yang terlambat datang misalnya gitu ya, Pak, ya. Kemudian Bapak juga sudah berkoordinasi nelpon orang tua ataupun memanggil orang tuanya memang anaknya seperti itu. ya. Kira-kira, eee, ada tidak, pembahasannya mengarahkan ke orang tua tersebut, bagaimana reaksi orang tua tersebut terhadap anak yang anaknya yang terlambat datang dan anaknya yang sering bangun terlambat gitu, sering bangunnya siang gitu. Bagaimana reaksi orang tuanya? Reaksi orang tua itu sangat positif karena ketika saya berkoordinasi itu memang orang tuanya menjelaskan kenapa lambat-lambat itu kan setelah saya pahami ya seperti tadi bahwa kadang-kadang memang agak terlambat bangun sekolah, terlambat bangun tidur, terus kalau dari dari rumah saya cepat berangkat tapi sekolah tetap terlambat. Nah orang tuanya itu memang sangat apa namanya mendukung ini supaya bagaimana cara mengatasi anaknya ini supaya tidak terlambat lagi dan malahan orang tuanya itu siap bekerja sama dengan saya ketika misalnya hal itu akan terulang lagi seperti itu. Baik baik. Jadi dari permasalahan tadi, orang tuanya itu sangat mendukung rencana apapun, solusi apapun yang bisa Pak Jamal sebagai walinya laksanakan untuk anaknya agar bisa berubah begitulah, tidak terlambat lagi. Begitu maksudnya ya Bapak ya? Iya Bu, jadi Baik. orang tuanya itu mendukung mengatasi masalah ini. Mereka mereka bekerja sama dengan saya sebagai wali kelasnya kalau misalnya nanti apa dan solusinya saya sepakat dengan orang tua itu bahwa ketika anak ini terlambat saya langsung konfirmasi ke orang tuanya apakah dia masih di rumah atau udah di jalan. Kemudian nanti kalau memang masih di rumah itu dia nanti langsung diantar sama orang tuanya ke sekolah seperti itu Bu. Luar biasa, Bapak. Jadi sekarang ini Bapak sudah melakukan solusinya, setiap dia terlambat datang, Bapak langsung telepon orang tuanya, memastikan anak itu masih di rumah, belum bergegas sekolah atau sudah berangkat ke sekolah tapi main, begitu Bapak? Iya benar Bu. Jadi ketika anak itu kami menyepakati sama orang tuanya bahwa kalau misalnya anak itu belum sampai ke sekolah, nah saya langsung telepon orang tuanya sehingga orang tua itu memberi informasi kepada saya, oh apakah sudah berangkat atau masih di rumah, kalau misalnya di rumah misalnya apakah dia sekolah, kalau sekolah apa dia terus seperti itu atau sudah berangkat di rumah. Jadi orang tua ini akan menyusul dengan di mana keberadaannya, kenapa tidak sampai ke sekolah seperti itu. Jadi komunikasi Bapak dengan orang tuanya tetap berlanjut terus atau hanya sebatas pada 1 minggu atau 2 minggu saja, Pak? Lanjut pokoknya selama anak itu masih di kelas saya ya saya akan melakukan hal itu terus seperti itu apa kesepakatan kami dengan orang tuanya. Jadi selama dia di kelas saya dia akan uh, kami pantau betul untuk mengatasi masalah ini seperti itu. Baik baik. Berarti dari rencana Bapak tersebut, di mana setiap anak itu terlambat, Bapak temukan solusinya tadi, Bapak langsung telepon orang tuanya. Lalu Bapak konfirmasi ke orang tuanya, bagaimana anaknya dan sebagainya. Setelah dia di sekolah,
apa pula yang respon Bapak lakukan terhadap anak tersebut? Bagaimana Bu suaranya putus-putus tadi Bu Ros? Saya kurang mendengar Setelah suara Ibu. Bapak melaksanakan rencana Bapak, rencana aksi yang Bapak bilang tersebut ya, solusi dari permasalahan Bapak tadi kan anak Bapak itu terlambat. Ya, lalu Bapak langsung telepon orang tuanya dan anak itu bergegas sekolah gitu kan. Apa yang Bapak lakukan setelah anak itu sampai di sekolah? Saya akan melakukan apa namanya kepada anak ini kenapa saya tanya lagi walaupun saya sudah mendapatkan jawaban dari orang tuanya tapi saya akan mendekati anak itu kemudian menanyakan alasannya kenapa dan saya menyarankan kalau bisa jangan berulang kembali karena itu juga bisa menyusahkan orang tuanya. Jadi saya menyarankan jangan ulang lagi hal-hal seperti itu. Benar sekali Bapak. Seperti itu sebenarnya yang terbaik. Bapak sudah melakukan solusi terbaik terhadap masalah Bapak. Jadi Bapak mengerti apa yang harus Bapak lakukan terhadap anak Bapak yang tidak disiplin tadi atau sering telat. Yang telah Bapak lakukan itu sangat baik. Jadi eh, pelaksanaannya itu, apakah kepala sekolah tahu Bapak? Pelaksanaan yang Bapak laksanakan selama ini, apakah kepala sekolah dan teman rekan sejawat tahu itu Bapak untuk mengatasi anak tersebut? Kepala sekolah tahu karena saya sudah beri tahu kepada kepala sekolah. Cuma kalau rekan sejawat tidak kemudian secara langsung, cuma ada yang sebagian tahu, ada yang sebagian tidak karena saya tidak mengupdate tahu secara cuma ada yang kadang-kadang sambil bercerita, teman juga saya diri juga teman-teman tapi tidak semua, sebagian yang tidak mana bisa sharing sama saya cerita begitu. Iya, baik Bapak. Aduh, saya jadi semangat mendengarkannya. Senang saya ternyata untuk menangani masalah anak seperti itu Bapak telah menemukan solusi yang terbaik. Dan harapan saya nanti saya bisa mendengarkan praktik baiknya. 2 minggu atau seminggu mendatang saya bisa mendengarkan bagaimana keadaan anak itu tersebut setelah Bapak melakukan aksi yang Bapak rencanakan tersebut. Iya Bapak ya, saya tunggu berita baiknya ya Bapak. Baik Bu, terima kasih Bu. Nanti kalau sudah bagaimana perkembangannya, saya nanti akan cerita lagi sama Ibu. Baik Terima Bapak. kasih ya Bu. Oke Bapak, izin Pak Jamal, setelah kita melakukan pembicaraan ini, coaching ini bagaimana perasaan Pak Jamal? Uh, saya merasa senang Bu, merasa lega karena sudah mendapatkan solusi bagaimana saya untuk uh, apa namanya mengatasi masalah ini Bu. Jadi rasanya senang sekali. Baik Pak Jamal. Semoga sukses selalu, tetap semangat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya demi anak bangsa ya Pak Jamal. Iya Bu, terima kasih Bu. Lain waktu kita bisa ngobrol kembali bagaimana hasil dari rencana aksi yang telah Bapak laksanakan. Ini Bapak. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke. Kalau misalnya sudah ada hasil bagaimana perkembangannya, saya akan ngobrol lagi sama Ibu ya. Baik Bapak, saya tunggu, saya sangat berantusias ingin mendengarkan bagaimana hasilnya ya Bapak ya. Setidaknya progresnya sudah sebagaimana gitu ya Bapak ya. Iya Ibu, Baik terima kasih Bapak. ya Bu. Sama-sama Bapak. Ibu, Sama-sama Bapak. Semangat selalu. ya Ibu.